Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Shadiqul Adil Amin. Allahumma salli wa sallim wa karim azim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrat a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, fa ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullah ittaqullah bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati war-rahmanir rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Jumaah yang dirahmati, diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Hamdan wa syukran alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Puja-puji syukur kita panjatkan kehadrat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat karunia anugerahnya sehingga pada hari Jumat yang berkah yang mulia kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Semoga dengan segala rangkaian amal ibadah amal soleh kita di hari Jumat yang mulia ini senantiasa mendapatkan berkah, diridhai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan terbaik seorang hamba dalam ketaatan ibadah amal soleh kita dalam setiap saat dan waktu hanya berharap ridha Allah taala. Semoga Allah golongkan kita sebagai hambanya yang pandai bersyukur, hambanya yang tetap istiqamah ibadah, pandai berzikir, dan mudah-mudahan dengan keistiqamahan ibadah amal soleh kita kerjakan akan menjadikan sabab musabbab Allah ridha, Allah sayang untuk kita, sehingga segala niat hajat harapan terbaik, doa-doa yang senantiasa kita panjat pada Allah taala, semoga Allah kabulkan, berkah, bahagia, sukses dunia hatta akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin ya mujibas sailin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Salat ma'asalam talipah curahkan hari junjungan kita baginda Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang terdekat dengan beliau. Semoga dengan istiqamah kita menjalankan sunnah beliau, menubuh suburkan rasa cinta mahabbah sunnah beliau, semoga kelak kita diakui dan layak mendapatkan syafaat dari baginda Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak henti-hentinya khutib mengingatkan pada khutib dan jamaah bahawa
ketika kita mencintai Rasulullah, maka perbanyakkanlah salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat dalam kitab Khazinatul Asrar, dalam kitab Anutul Talib Syarah Fathul Mu'in, ada satu keterangan yang indah ketika baginda Rasulullah kedatangan tamu yang mulia malaikat Jibril alaihissalam. Ada salah satu sahabat yang membaca salawat yang sungguh nilainya sangatlah luar biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil malil alamiddin. Ketika seorang sahabat membaca salawat satu kali ini, kemudian malaikat Jibril diperintahkan Allah Ta'ala untuk menyampaikan kemuliaan yang besar ketika salat ini dibaca untuk Nabi Muhammad. Kata Allah kepada malaikat Jibril sampaikan pada Rasulullah, ya Habib ya Muhammad, sahabat membaca sehingga terguncang arasy-Nya Allah, sehingga Allah sampaikan kepadaku bahwa seandainya tumbuhan yang Allah ciptakan di dunia untuk mencatat daripada kebajikan solat ini, maka malaikat tak mampu mencatat menulis. Ketika lautan samudra yang ada dalam semesta jadikan tintanya untuk menulis kebajikan solat ini, maka malaikat tak mampu untuk menulis mencatat kebajikan kemuliaan solat ini. Seandainya bumi yang Allah ciptakan di dunia jadikan kertasnya, maka sungguh malaikat tak mampu mencatat menulis kebajikan daripada solat ini. Katakanlah ya Muhammad bahwa Allah sangat ridha, Allah cinta pada umat-umatmu yang cinta baca salawat. Allah sampaikan dalam Al-Quran tentang salat, Allah tak salat. Allah sampaikan tentang zakat, Allah tak zakat. Allah sampaikan tentang puasa, Allah tak puasa. Tapi ketika Allah menyampaikan kepada orang yang beriman umat Muhammad bersalawat, maka Allah lah yang pertama kali bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu salluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalam fi'il amr menunjukkan bahwa ketika kita menjadi umat Nabi Muhammad, yang paling mudah untuk menjadikan jati diri kita sebagai umat Nabi Muhammad adalah basahkan lisan kalbu kita untuk senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun tak mampu menjazahkan daripada salawat kecuali Allah yang pertama kali yang menjazahkan salawat kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad. Bahkan termaktub dalam Al-Quran bahwa orang yang cinta Rasulullah adalah sangat dicintai oleh Allah Rabbul Alamin. Semoga kita yang hidup di akhir zaman ini sebagai umat Nabi Muhammad dengan segala upaya, dengan keistiqamahan, ketaatan, ibadah, amal saleh kita pada Allah Ta'ala, dan terus berjuang menubuhkan dakwah Rasulullah, sunnah Rasulullah. Semoga lisan kita tak pernah basah, dan mudah-mudahan lisan kita terus mengucapkan salawat dan terus membacakan salawat sebagai bukti bahwa kita cinta mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita bergandengan tangan diakui dan layak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman seagama yang dirahmati Allah Ta'ala, khutib mengingatkan pada khutib khususnya dan seluruh jamaah Jumat yang berbahagia, marilah senantiasa kita tumbuh suburkan iman, Islam, ihsan, ketakwaan kita pada Allah Ta'ala. Dalam hal ini pun Rasulullah menyampaikan sebelum Rasulullah meninggalkan alam semesta, Rasulullah pesan para sahabat ketika kalian salat, baik salat wajib maupun sunnah, ketika sujud terakhir sebelum tahiyat terakhir dalam salat, bermohonlah pada Allah supaya kalian senantiasa terus disumber-suburkan iman, Islam, ihsan, ketakwaan sempurna hanya untuk Allah Ta'ala. Allah limpah curahkan rezeki dari hal yang baik. Allah bukakan pintu taubat, Allah terima taubat kalian sebelum ajal datang. Dan bermintalah engkau bahwa ketika meninggalkan alam semesta, semoga dalam keadaan husnul khatimah. Jadi hikmah yang terkandung di dalamnya bahwa ketaatan ibadah masalah kita dengan solat sangatlah mulia. Kemudian di dalamnya Rasulullah ajarkan ketika sujud terakhir sebelum tahiyat terakhir dalam solat wajib maupun yang sunnah, makin kuatkan jati diri, ta'zim, mahabbah, tawaduk kita pada Allah Ta'ala. Karena dunia hanya sementara buat kita dan semuanya pasti kita tinggalkan, dan kita ingin membawa bahwa apapun ibadah amal soleh kita yang terbaik akan bernilai yang terbaik di hadapan Allah Ta'ala. Dan yang pasti iman, Islam, ihsan, ketakwaan sempurna akan menjadi jalan kunci yang paling utama ketika kita ingin berjumpa dengan Allah Ta'ala.
Ketika Allah bukakan pintu taubat kepada kita sebelum ajal datang, menjadi kemuliaan yang besar buat kita, sehingga ketika tutup usia kita semoga dalam keadaan husnul khatimah. Faman kana yarju lika rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik biibadati rabbih ahada. Kita ingin berjumpa dengan Allah. Nikmat kanu surga tiada tara, tak sebanding dalam kehidupan dunia. Ada nikmat yang sangat tinggi dan mulia, Al-Aliyyil Azim, berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin, Sang Pencipta, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Mulia. Maka Allah akan berjumpa dengan kita ketika jiwa raga kita penuh dengan amal soleh yang terbaik hanya untuk Allah Ta'ala. Semoga di hari Jumat yang berkah mulia ini Allah terus tumbuh suburkan iman, Islam, ihsan, ketakwaan kita hanya untuk Allah Ta'ala. Allah bukakan itu taubat dan Allah terima taubat kita sebelum ajal datang. Allah limpahkan rizki, harta yang melimpah, yang barokah untuk bekal ibadah, dan kelak Allah wafatkan kita semoga dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Hadirin ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman seagama dan rahmat Allah Ta'ala. Ada satu riwayat yang indah ketika Rasulullah duduk dengan para sahabat. Salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah perbuatan yang sungguh-sungguh dibenci oleh Allah Ta'ala? Allah benci dengan perbuatan tersebut, bahkan Allah akan cabut berkahnya. Allah akan cabut berkah ilmunya, hidupnya, rizkinya, rumah tangga, semua Allah akan cabut. Adakah amal perbuatan tersebut ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai sahabina al-kiram, ada 4 perbuatan yang sungguh Allah benci dan aku pun benci. Ketika seorang hamba melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah, yang dibenci oleh diriku," kata Rasulullah, "Allah akan cabut keberkahan, baik keberkahan hidupnya, keberkahan ilmunya, keberkahan rumah tangganya, keberkahan rizkinya, tidak akan ada berkahnya sedikit pun." Amal perbuatan yang pertama kata Rasulullah, uququl walidain, berani sama kedua orang tua. Uququl walidain, durhaka sama kedua orang tua. Bagaimanapun hak tanggung jawab kita hanya sungguh ta'zim, tawaddu kepadanya. Bukan kemudian kita memvonis kedua orang tua kita. Tanggung jawab yang memvonis kedua orang tua kita adalah Allah Rabbul Alamin. Adapun tanggung jawab kita bagaimana ta'zim, mahabbah, tawaddu kita, sayang cinta kita pada kedua orang tua kita. Dalam kitab Khazinatul Asrar pun ada satu keterangan yang indah. Ketika seorang hamba, seorang anak, dia melakukan satu kesalahan, tapi kemudian kedua orang tuanya meninggal dunia, kemudian datang ke makam kepada kedua orang tuanya, dia menangis dan meneteskan air mata, dia bermohon ampun pada Allah Ta'ala atas perbuatan yang pernah dia lakukan. Kemudian khusyuk, tawaddu, dia memohon ampun pada Allah Ta'ala, maka Allah akan menerima ampunannya. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Inna Allah Ta'ala ja'ala tahta rashi Madinah maktuban ala babiha man zarul ulama man zaral walidain fakan mazaral anbiya." Sesungguhnya kata Rasul dalam hadis qudsi, Allah membangun sebuah negeri yang sangat indah di bawah arasy-Nya Allah, yang mana pintu-pintu negeri tersebut Allah tuliskan, barang siapa yang sayang cinta sama kedua orang tuanya, yang senang silaturahim, ziarah ke makam kedua orang tuanya, sayang cinta kepada ulama-ulama yang saleh, maka sungguh dia telah ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu riwayat dalam kitab Anut Talibin, barang siapa yang ziarah karena dia sayang cinta sama orang tuanya, perbuatan buruknya dia lakukan ketika orang tuanya meninggal dunia, dia sadar, kemudian dia ingat atas perbuatannya, dia datang ke makam orang tuanya, dia berzikir memohon ampun pada Allah Ta'ala, datangnya dia ke ziarah ke makam orang tuanya sama dengan ibadah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita semuanya, semoga kita adalah anak-anak yang soleh, birrul walidain, yang selalu bikin orang tua kita bahagia. Seandainya pula di antara kita sering menyakitkan hati orang tua kita, selagi masih ada, maka sujud sembahlah, mohon ampun, mohon maaf atas orang tua kita, karena perwakilan Allah di dunia adalah orang tua kita, dan bahkan pintu surganya kita adalah kedua orang tua kita. Adapun perbuatan yang kedua dibenci oleh Allah dan Rasulullah, Allah akan cabut keberkahan hidupnya, keberkahan rizkinya, keberkahan hartanya, hidupnya, dan keberkahan rumah tangganya adalah zina, perbuatan zina, berbuat yang enggak baik. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Nauzubillah min zalik.
Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan az-zina dainun, perbuatan zina itu adalah hutang. Barang siapa yang melakukannya akan terjadi pula pada dirinya, bahkan keluarganya, anak keturunannya. Na'udzubillah min zalik. Seandainya pun pernah terjadi, sama-sama kita mohon ampun pada Allah. Jangan sampai terjadi pada anak keturunan kita. Bahwa sesungguhnya kita ingin mencetak regenerasi terbaik yang kelak mendoakan kita, yang mampu mengangkat derajat kita, membahagiakan kita. Bagaimana kita akan mendapatkan semuanya jika awal cikal bakal jalannya sudah enggak baik? Dan apabila kita memiliki anak-anak yang sudah dewasa baligh, maka jaga dengan baik. Apabila sudah lihat ada keinginan untuk nikahkan anak-anak kita, seandainya pun di antara kita mampu untuk lebih dan dibenarkan oleh syariat kita mampu, maka laksanakan. Daripada kita berbuat zina, menikah lebih baik daripada kita berbuat zina. Selagi Allah berikan dalam Al-Quran dan kita mampu. Apabila sampai kita berzina, sehebat apapun, sesulit apapun hidup ini, pasti Allah akan sulitkan. Apabila kita kumpulkan rezeki, maka rezeki kita akan ada berkah dalam kehidupan kita. Na'udzubillah min zalik. Adapun perbuatan yang ketiga yang dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulullah, yang mana keberkahan hidupnya, keberkahan rumah tangganya, ilmunya Allah akan cabut, adalah makan makanan yang haram. Allah benci. Bahwa kita solat, kita beribadah, daging yang kita pakai adalah daging yang mana menghadap pada Allah Ta'ala. Di mana daging yang menempel pada tubuh kita, kita jadikan hamba pada Allah Ta'ala. Tetapi daging yang ada dalam tubuh kita, bahkan darah yang mengalir, adalah yang haram. Bagaimana Allah akan menerima ibadah kita? Bagaimana Allah akan menjawab doa-doa kita? Bagaimana doa akan mustajabah? Sedangkan perkara yang ada tubuh kita ada semuanya perkara yang haram. Kita berusaha semaksimal mungkin. Haiwan yang melata saja Allah berikan rizki. Apabila kita sebagai umat Nabi Muhammad, Allah berikan akal. Fi ahsani taqwim, terciptaan makhluk yang terbaik adalah umat Nabi Muhammad. Maka bekerjalah semaksimal mungkin, sekuat tenaga, dan bermohonlah pada Allah semoga Allah berikan rezeki yang halal dan thayyibah. Yang terakhir, perbuatan yang dibenci oleh Allah dan Rasulullah adalah minum minuman khamar. Innamal khamru wal maisir wal ansabu rijsum min amri syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Barang siapa yang sungguh-sungguh meninggalkan dari perbuatan itu, pasti akan menjadi orang yang beruntung. Kenapa Allah memberikan gambaran yang terbaik buat kita? Atau Allah cegah jangan sampai berbuat perbuatan tersebut? Maksud tujuannya adalah akan kembali kebaikan pada kita. Bahkan beberapa ulama ahli tafsir mengatakan, orang yang minum minuman khamar, ia tidak mau bertaubat pada Allah Ta'ala. Satu tedukannya, satu minuman khamar, Allah hapus ibadah solatnya 40 tahun lamanya. Na'udzubillah min zalik. Untuk kita dan anak keturunan kita, sama-sama kita berusaha untuk menanamkan nilai ketakwaan yang sempurna. Jangan sampai menikmati, merasakan daripada minuman khamar. Nikmat sesaat, sengsara untuk selamanya. Na'udzubillah min zalik. Minuman khamar sangat dibenci oleh Allah Ta'ala dan Rasulullah. Jangan sampai kita melakukannya. Seandainya pun terjadi pada diri kita, sama-sama kita bertaubat pada Allah Ta'ala. Kita ingin hidup bahagia, kita ingin mulia di hadapan Allah Ta'ala, maka jauhilah daripada 4 perkara tersebut. Ma'asyal muslimin, saudaraku seiman seagama yang terhormat Allah Ta'ala, demikianlah khutbah siang hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat taufik hidayah. Jangan sampai kita melakukan 4 perbuatan yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Perbuatan minuman khamar, berzina, makan makanan yang haram, uququl walidain adalah perbuatan yang akan mencabut keberkahan dalam kehidupan kita. Semoga Allah jaga, Allah lindungi kita dan keluarga kita, jemaah kita, orang yang kita cintai. Jangan sampai melakukan 4 perkara yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Semoga amal ibadah amal soleh kita diterima oleh Allah Ta'ala. Allah ampuni dosa kesalahan kita, Allah kabulkan doa dan terbaik kita, berkah bahagia kaya raya dunia hatta al-akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayatil hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat wal fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zurrina
الحمد لله الذي نور قلوبنا بكرامة القرآن وزن أخلاقنا بكرامة القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بكرامة القرآن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة عيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالحاضرون الكرام فيا المسلمون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وأحيينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء منهم من أموات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بطن هذا أمينة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. الله دفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلة والشر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا من كل بلد وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمكم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. الله فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات ومن الأحياء منهم الأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. اغفر وارحم أنت خير الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله سلمنا وارحمنا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم سلمنا وارحمنا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم سلمنا وارحمنا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات رب الأرض رب العرش الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله ولذكر الله أكبر والله متى نقيم الصلاة.